Nah, seperti kita ribut soal apa bus. Bus itu masalahnya apa sih? Itu karena saya nerima sudah busuk itu barang, kemudian kita coba perbaikin, kita audit BPKP, kemudian kita berunding dengan Cina. Di konten kemarin pas gue bilang Jokowi biadab, banyak banget termul yang pada ngamuk. Bahkan banyak yang sampai DM Instagram sama TikTok gue dengan ancaman, caci maki, sama bonus ilmu pengetahuan tentang nama-nama binatang. Yang intinya pada nggak terima dengan kritik gue tentang kerugian kereta cepat. Nggak ada masalah buat gue. Dan sekarang silakan lu semua, terutama para termul, baca sendiri berita ini. Proyek kereta cepat emang udah busuk dari awal. Pertanyaannya, kalau dari awal udah tahu busuk, kenapa diterima? Nggak usah alasan lebih milih Cina karena ada transfer teknologi. Itu bullshit semua. Sekarang teknologi apa yang udah ditransfer? Ada nggak? Sampai sekarang, kalau mau pakai teknologi Cina, seringnya kita juga masih beli kok. Apa yang ditransfer? Woi Joko Widodo, kalau udah tahu busuk, kenapa diterima? Tanggung jawab dong. Jangan ngeles mulu. Publik berhak mendapatkan penjelasan. Apa lo? 1,6 triliun rupiah. Tahun lalu kereta cepat juga rugi 4,1 triliun rupiah. Utang kereta cepat pun membengkak menjadi 118 triliun rupiah. Dan antara sebagai holding BUMN ingin APBN ikut menanggung utang tersebut. Tapi Menteri Keuangan menolaknya. Mengapa negara tidak mau cawe-cawe utang kereta cepat? Inilah Top Review. Hutang sesungguhnya bukan menjadi masalah bila dia digunakan untuk kegiatan produktif. Karena dia kemudian memberikan manfaat bagi orang banyak. Problemnya ketika hutangnya tidak dipakai untuk aktivitas yang produktif. Yang kedua, pemanfaatannya banyak bocor. Nah itu masalah. Tapi bila tidak banyak bocor, dia bisa optimal. Nomor satu. Kemudian yang kedua, terkait dengan hutang ini. Rasio hutang kita itu ada ambang batasnya. Saat ini rasionya 37%, sekitar 8.000 triliun, 37% dari GDP kita. Kita menargetkan diturunkan itu menjadi di bawah 30%. Bagaimana caranya? Dua. Nomor satu, hutangnya dikecilin. Nomor dua, GDP-nya digedein. Oke? Karena dua cara itu akan membuat menjadi 30%. Nah, kita ingin GDP-nya dibesarkan. Sehingga rasio hutangnya turun. Lalu memastikan hutang ini dipakai yang saya sampaikan tadi. Kegiatan yang produktif dan diawasi dengan baik sehingga hutang itu tidak bocor. Ada transparansi, ada pelaporan yang baik, bisa dipertanggungjawabkan pada publik sehingga nanti memberikan manfaat kepada semuanya. Gitu kira-kira jawabannya. Lah ya, oh duitnya aja banyak, ngapain harus ngutang-ngutang? Dibatalin ya Pak? Hah? Dibatalin. Nggak tahu saya nggak. Proyek ini bakalan rugi sampai hari kiamat. Purbaya nggak mau kalau APBN yang bayarin utang kereta cepat. Gimana kalau kita usulin, kita minta tanggung jawab aja sama dua orang ini. Ini orang yang mau proyeknya, ini orang yang ngotot kalau proyeknya harus jalan. Ada pemberitaan yang cukup keren dari Purbaya ya, Menko Keuangan yang baru, dan bahkan ketika diminta untuk menanggung hutang oleh Danantara ya melalui APBN terkait kereta cepat ini, bahkan Purbaya ogah. Bahkan dari Menko Purbaya tegas memberikan statement tidak mau APBN terbebani utang kereta cepat. Wow, ini sangat keren. Nah, memang kereta cepat ini sangat menarik sekali untuk diperbincangkan. Dikarenakan apa? Dikarenakan Menteri Ignatius Jonan pada saat lalu itu sudah memperingatkan Pak Jokowi. Untuk tidak membangun kereta cepat Jakarta-Bandung. Dikarenakan terkait rutenya itu sangat pendek. Hanya 154 km. Bayangkan kereta cepat dengan kecepatannya 350 km per jam. Berarti itu hanya bisa ditempuh sekitar 1 jam atau bahkan 2 jam. Kalau kereta cepat itu berhenti di salah satu stasiun. Itu
sangat pendek sekali rute dari kereta cepat WUS dikarenakan kecepatannya 350 km per jam. Itu sudah ditolak jauh-jauh hari oleh Ignatius Jonan. Dan menurut Ignatius Jonan, Indonesia itu kan tidak hanya fokus di Pulau Jawa, melainkan ada Kalimantan, ada Sumatera, ada Sulawesi, Papua. Kalau menurut Ignatius Jonan, perkereta apian itu setidaknya ya tersebar di seluruh penjuru pelosok negeri, mulai dari Sumatera lah, mulai dari Kalimantan, mulai dari Sulawesi, atau bahkan di Papua. Menurut saya apa yang diungkapkan oleh Ignatius Jonan pada saat lalu itu sangat masuk akal sekali. Dan akhirnya saat ini juga mulai terasa dampak dari hutang kereta cepat ini. Konon katanya itu biaya kereta cepat itu lebih dari 100 triliun. Bayangkan ya, 100 triliun tetapi yang menikmati hanya beberapa kalangan saja ya. Dari Gelora News ya, tak mau tanggung hutang, Purbaya tegaskan KCIC bukan tanggung jawab Kemenq. Nah, sangat keren sekali sudah ditegaskan. Nah, ternyata Danantara itu sodorkan opsi utang kereta cepat ditanggung APBN dan ternyata ditolak oleh Pak Purbaya, Menteri Keuangan. Ini menurut saya sangat keren sekali ya. Ogah terjebak hutang dari KCIC lah. Danantara masih menunggu keputusan pemerintah terkait restrukturisasi program kereta cepat Jakarta-Bandung yang turut menjadi beban kerugian sejumlah BUMN seperti PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI dan PT Wijaya Karya. Chief Operating Officer Danantara, Doni, menyebut pihaknya telah mengajukan sejumlah opsi, termasuk kemungkinan agar sebagian hutang proyek ditanggung oleh anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Kami sudah rapat dengan Menko Infrastruktur, kami juga sudah rapat dengan Kementerian Perhubungan, menawarkan beberapa opsi yang diharapkan bisa menjadi solusi terbaik bagi industri kereta api kita ke depan, ujar Doni di JCC Senayan Jakarta pada 9 Oktober. Salah satu opsinya, jelas Doni, adalah menyerahkan infrastruktur PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC kepada pemerintah. Artinya KCIC akan mengubah model bisnisnya menjadi operator tanpa kepemilikan infrastruktur. Dengan demikian, utang infrastruktur atau prasarana yang mencapai 6,7 miliar dolar AS atau sekitar 111 triliun kurs 16.500 per dolar AS akan beralih ke pemerintah dan menjadi beban APBN. Sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Nah, kali ini teman-teman, kalau kita melihat bagaimana beberapa waktu ini ya, waktu belakangan ini ramai sekali pembahasan mengenai kereta cepat WUS yang hutangnya sangat-sangat besar dan banyak teman-teman ya. Ini sekitar ya kurang lebih 116 triliun atau 118 triliun. Dan ini angka yang sangat besar teman-teman, dan bahkan kalau kita melihat ya pemberitaannya bahwa untuk pendapatan WUS saja itu kewalahan ya. Bahkan ada satu media mengatakan bahwa untuk membayar bunganya saja teman-teman itu hampir 2T ya. Dan itu tidak bisa terselesaikan kalau misalnya kereta cepat itu diandalkan melalui tiketnya saja teman-teman. Nah, yang menarik adalah ketika ramai ya Menteri Keuangan Pak Purbaya itu menolak tentang pembayaran kereta cepat WUS ini hutangnya ya, karena menurut Menkeu ini adalah tanggung jawabnya Danantara. Danantara lah yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan utang ini, karena BUMN kereta cepat ini berada di bawahnya Danantara. Nah, inilah yang menarik teman-teman. Kalau kita melihat bagaimana di balik pemberitaan WUS ini ya, Luhut Binsar Panjaitan akhirnya membongkar ya bagaimana kereta cepat WUS ini teman-teman ya. Bahkan ada kata-kata Luhut yang mengatakan ini rusak ini barang ya, busuk ini barang, dan bahkan ini adalah sebuah ironi yang sangat-sangat luar biasa ya, kalau saya katakan bahwa ambisi yang luar biasa sehingga masyarakat harus menanggung bebannya. Nah, kenapa ini harus menanggung bebannya? Utang pemerintah semakin meluas ya, kemudian yang akhirnya negara kewalahan teman-teman untuk membayar, dan akhirnya apa yang terjadi? Pajak dinaikkan dan sebagainya. Itulah dampaknya nanti ya ke depannya teman-teman. Kalau misalnya BUMN itu sendiri yang membayar ya nggak apa-apa, tapi ini kan kembali lagi ya
membebankan uang negara dan sebagainya. Dan kalau kita melihat bagaimana moda transportasi ini kan sangat-sangat kita tahu bahwa budaya negara kita, teman-teman, itu ya tidak terlalu minat untuk menggunakan moda transportasi umum seperti ini ya. Lebih suka misalnya naik kendaraan pribadi ya, kendaraan umum yang lain misalnya yang lebih cepat ya, seperti pesawat dan sebagainya. Nah, inilah yang menjadi kendala juga kenapa pendapatan setiap moda transportasi itu sangat minim ya. Bagaimana menurut kalian?